Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Zizi. Channel ini membahas tentang tanaman Calathea. Dan bahasan pada kali ini adalah mengapa Calathea tidak mau rimbun, padahal udah dikasih pupuk daun segala macam. Oke, langsung saja kita mulai bahasannya. Jadi yang pertama, Calathea itu tidak mau rimbun jika media tanamnya kurang nutrisi. Karena itu, jika media tanam Bapak Ibu semua tidak mengandung kotoran hewan atau pupuk kandang, maka sebaiknya diganti sama media tanam yang mengandung kotoran hewan atau pupuk kandang. Atau bisa juga ditambahkan langsung, tanpa harus diganti ya. Tambahkan, namun gunakan pupuk kandang atau kotoran hewan yang sudah siap pakai. Jadi jangan menggunakan kotoran hewan yang masih baru, karena itu masih sangat panas. Gunakan pupuk kandang yang sudah lama, minimal 2 minggu didiamkan di dalam tanah ya. Tuh. Jadi dia tidak panas lagi, karena kalau dia masih panas dia akan menghanguskan akar dari Calathea tersebut. Itu yang pertama. Kemudian faktor kedua adalah dari media tanam yang terlalu padat. Jadi kalau Bapak Ibu semua menggunakan media tanam hanya tanah saja atau tanah campur kokopit, maka sebaiknya saya sarankan ganti dengan media tanam yang ada campuran sekamnya. Karena sekam itu untuk memberi ruang pada tanah ya, pada media tanam, sehingga media tanam tidak terlalu padat. Jika media tanam terlalu padat, itu akan menyebabkan akar sulit bergerak ya, sulit memanjang, dan tunas juga sulit untuk keluar. Makanya dia sulit rimbun kayak gitu. Jadi ganti media tanamnya dengan media tanam yang mengandung sekam. Oke, itu faktor kedua. Kemudian faktor ketiga adalah dari pemberian pupuk. Kadang pemberian pupuk itu banyak itu bukan berarti bagus ya. Pemberian pupuk yang bagus itu adalah pas dosisnya, pas caranya. Jadi sebelum memberikan pupuk daun, pelajari dulu cara pemakaiannya dan dosisnya. Karena biasanya setiap jenis merek pupuk daun itu cara pemakaiannya berbeda. Kayak Growmor sama NPK itu beda. Growmor bisa diberikan itu 1 minggu sekali, namun NPK tidak bisa. NPK hanya boleh diberikan kalau disiramkan itu paling tidak 2 minggu sekali baru boleh. Tapi kalau ditaburkan ada caranya ya. Jadi sebelum memberikan pupuk daun, pelajari dulu caranya. Karena jika salah caranya, tanaman itu bukan artinya sehat ya, tapi malah sebaliknya, tanaman akan sakit. Jadi dia tidak akan rimbun kalau caranya salah, malah akan membuat dia sakit dan kerdil. Jadi hati-hati dalam memberikan pupuk. Kemudian faktor selanjutnya adalah penyiraman. Penyiraman. Calathea ini tanaman yang harus disiram setiap hari. Tapi bukan berarti disiramnya sampai benar-benar basah semua, enggak juga ya. Kalau sampai banjirnya kebanyakan malah hanya akan membuang nutrisi dalam media tanam. Disiramnya itu setiap hari, setiap pagi, namun secukupnya. Meskipun banjirnya nggak banyak kayak gitu ya. Kalau banjirnya kebanyakan, itu hanya akan membuang nutrisi dalam media tanam, karena nutrisinya akan terbawa air banjirnya tadi ya, air buangannya tadi kayak gitu. Jadi siramlah setiap hari dengan air secukupnya, nggak berlebihan. Dan terakhir yaitu penyemprotan. Calathea ini kan jenis tanaman yang benar-benar suka dengan daerah lembab ya, karena dia aslinya hidrofit ini. Bukan hidrofit ya, tapi hygrofit ya, tanaman di daerah lembab. Kemudian jenis Calathea ini adalah tanaman dengan daun yang sangat kering, kayak gini ya. Di daun Calathea ini kering, sangat kering, karena itu dia mudah rusak. Jadi untuk menjaga kelembapan daunnya, maka dia harus disemprot setiap hari, bahkan kalau perlu 2 kali sehari, setiap pagi dan malam hari gitu. Jadi tujuannya hanya untuk menyegarkan daun dan menjaga kelembapan daun agar tidak rusak, tidak mudah hangus dan menggulung. Seperti itu. Ya. Oke, itulah beberapa faktor yang menyebabkan Calathea tidak mau rimbun.
Jadi kalau Bapak Ibu semua itu mengalaminya, silakan diubah ya, diubah caranya. Dan semoga bisa membuat Kalatea Bapak Ibu semua menjadi rimbun dan sehat semua. Oke, sampai di sini saja bahasan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Jangan lupa juga tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan sampai jumpa semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.